kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah. Halo teman-teman, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion, Balikpapan, tanggal 16 Mei 2021. Teman-teman, masih ingat nggak PT Bukit Sion? Kalau begitu kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, kita akan memasuki ibadah kita. Namun sebelum itu, saya undang teman-teman untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Kakak PT. Yang semangat ya. Kita angkat satu pujian dengan menyanyikan lagu Hari ini kurasa bahagia. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci.
dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan kita baca bersama dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena saat ini kami sudah boleh dikumpulkan untuk datang memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dan kita akan membaca kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Senang sekali hari ini kakak bisa menyapa adik-adik dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Bukit Sion, walaupun masih secara online. Pastinya ada kerinduan untuk bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik. Namun di masa pandemi ini, kita masih harus mematuhi aturan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, judul pembelajaran kita adalah Taat Menghadirkan Berkat, di mana firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap taat terhadap Tuhan dan taat kepada orang tua. Nah, bagaimanakah kita mewujudkannya berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi? Untuk taat kepada Tuhan, kita harus memperoleh hikmat Tuhan dengan tekun membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan adalah panduan kita untuk menjalani dan memaknai hidup. Dan doa merupakan perisai iman agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kemudian, kita harus konsisten untuk melakukan firman Tuhan dan kehendak-Nya, agar firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya kita simpan dalam pikiran kita, tapi kita bisa perlakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya saja, ketika Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, baiklah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya,
mintalah pertolongan tuntunan Roh Kudus ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Karena dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa dan mampu mengambil keputusan atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan. Artinya, kita sedia mempercayakan hidup kita kepada pimpinan Tuhan Yesus karena Ia tahu yang terbaik bagi orang-orang yang mengandalkannya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita harus bersikap taat kepada orang tua? Adik-adik, pasti masih ingat kan dengan 10 hukum Taurat, di mana pada hukum kelima berbunyi, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bacaan Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, merupakan bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya tentang bagaimana seorang anak harus mendengarkan hikmat dan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dan taat kepadanya, yang artinya hidup dengan penuh kebajikan dan kemurahan hati. Kesemuanya itu akan mengarah kepada kesuksesan dan kedamaian. Selain itu, ada juga nasihat yang memperingatkan tentang kebodohan dan keputusan jahat yang konyol akan menumbuhkan egoisme dan kesombongan yang kesemuanya mengarahkan pada kehancuran dan rasa malu. Jadi, sang anak harus membuat pencarian kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang juga harus kita lakukan dalam peranan kita sebagai anak dalam keluarga. Tuhan melibatkan orang tua untuk mendidik anaknya agar kelak memiliki kehidupan yang baik. Dan pastinya ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Contohnya saja, ketika orang tua menasihati kita tentang disiplin waktu, kita harus mematuhinya. Saatnya belajar, kita harus belajar agar ketika kita mendapatkan pekerjaan rumah dari sekolah, kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Sama halnya ketika orang tua menasehatkan kita supaya tidak tidur terlalu malam, berarti kita tidak boleh begadang. Jangan terus-terusan main game. Nah, karena akan mengakibatkan kelelahan dan badan kita akan terasa tidak nyaman. Jadi, ketika orang tua menasehati kita, baiklah kita harus melakukan dengan ketulusan dan kesungguhan agar kita mendapatkan berkat, yaitu umur yang panjang, kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan segala yang baik dalam pandangan Tuhan dan sesama. Setiap usaha yang kita kerjakan dengan serius dan tulus akan menghadirkan hasil yang baik. Kita semakin memahami bahwa Tuhan selalu punya rencana dan masa depan yang baik bagi setiap umatnya. Jadi, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita untuk kita taat, setia, dan berkomitmen untuk tekun pada firman Tuhan. Aku mau hidup sukses dan bahagia. Aku percaya
Tuhan Yesus menolongku agar aku serius dan tekun mewujudkannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak-kakak layan, dan semua perekat yang ada di GPB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau, Allah Bapa, memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak klien, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati juga obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak klien, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri juga mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah Bapa, dengarkanlah seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan berkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, saya undang berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas pernyataan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Hati yang
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah kita di minggu hari ini di tanggal 16 Mei 2021. Dan tadi kita mengikuti ibadah, adik-adik sudah pasti mengetahui bahwa apa yang disampaikan dalam hal ini juga senantiasa boleh adik-adik berlakukannya ya. Terus semua juga Kak Kris mengucap syukur bahwasannya Kak Serli yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kak Kris mengucapkan terima kasih juga kepada Liturgos, adik Hana dan adik Morel, juga kepada adik-adik yang mengambil bagian dalam doa syafaat, juga Kak Kris mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan tim dari multimedia. Terima kasih juga di dalam melaksanakan tugasnya. Dan hal yang lain yang Kak Kris mau sampaikan, jangan lupa kepada adik-adik untuk absensi ya. Linknya sudah ada di web group, tolong absen agar kakak lain semua juga bisa melihat sejauh mana adik-adik ikut ambil bagian di dalam peribadahan Persekutuan Taruna IPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Dan tentu saja, dan kakak Kris juga selalu menyampaikan adik-adik jangan lupa prokes ya, untuk di dalam proses kita menjalani kehidupan ini tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa Kak Kris sampaikan. Dan bagi adik-adik semua yang berulang tahun, Kak Kris juga di minggu besok yang berjalan, Kak Kris juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Kita akan menerima berkat, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini, dan segala sesuatunya sudah boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati akan kami masing-masing, Pelkat PT Bukit Sion Balikpapan ya Bapak, agar kami selalu taat kepada Engkau dan juga taat kepada orang tua. Biarlah firman-Mu ini tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk kami perlakukan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.